Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our extensive reading classes. Today kita masuk dalam pertemuan keempat, di mana sudah hampir masuk masa UTS ya. Kita akan bertemu lagi untuk UTS itu di pertemuan ke-8. Ingat, pertemuan ke-8 kita akan melakukan UTS. Di mana untuk topik ke-6 kali ini yaitu tentang yang namanya evaluating ideas. Evaluating ideas itu apa? Mengevaluasi ide kamu berdasarkan your own personal response atau opini terhadap teks atau informasi yang kamu baca. Ya, sama halnya seperti ini ya pada semester sebelumnya ya, cara kamu mengevaluasi isi informasi. Nah, di mana? Di sini coba ya, untuk meningkatkan kemampuan critical thinking kamu, kemarin di semester lalu itu adalah dalam extensive reading, ya, critical thinking. Nah, sekarang teksnya kita ubah menjadi extensive reading text. Nah, jika kamu sudah bisa di sini ada statement ya, exploring how your unique perspective shapes understanding in English language learning. Artinya dengan kamu mengeksplor bagaimana ya perspektif kamu, sudut pandang kamu itu bisa akan membentuk ya pandangan kamu, pemahaman kamu terhadap pendidikan bahasa Inggris. Nah, di sini ya contohnya dalam extensive reading itu akan memberikan kamu atau kalian itu sesuatu dari teks yang beragam teks ya. Karena extensive reading itu kan teks panjang ya. Tidak hanya fokus pada yang non-fiksi, tapi juga fiksi. Ya, berbagai topiknya, genre-nya, perspektif juga ya. Tidak hanya melihat plotnya saja. Ya, tapi di sini lihat, but evaluating its idea. Kamu mengevaluasi idenya yang sana. Do I agree? Apakah saya setuju? Ya, relevant to Indonesia. Apakah teks yang kamu baca itu sesuai dengan misalnya pengalaman-pengalaman kamu ya, atau misalnya ada kejadian-kejadian yang pernah sama di Indonesia dan lain-lain. Karena itu dengan melalui exposure ya dalam authentic material, kita sudah belajar ya authentic material di sini bisa berupa novel, artikel ataupun esai. Ini ya, hal ini bukan artinya kamu hanya mengingat isi ya seperti apa saja atau fakta informasinya seperti apa saja, tapi it's your personal response. Tapi opini kamu, tanggapan kamu terhadap informasi itu untuk apa? Connecting ideas to your life. Hubungkan dengan pengalaman kamu atau keadaan nyata ya di sekitar kamu. Karena itu here you are not just absorbing information. Kamu bukan hanya menyerap informasi saja atau misalnya berinteraksi dengan teksnya, tapi kamu sudah bisa yang namanya menganalisis ya, membuat judgment. Ya, judgment itu apa? Menjudge ya, apakah teksnya itu benar atau salah berdasarkan evidence or your own reasonings ya di sini. Nah, dari hal ini, maka itu that's what you call evaluating idea. Itu yang disebut sebagai evaluating ideas. Ya, jika kamu sudah bisa mempertanyakan bentuk teks atau isi informasi yang kamu baca. Nah, karena itu learning objective untuk kali ini yaitu kalian bisa yang namanya mengeksplain, menjelaskan stages, tahapan bagaimana cara mengevaluasi ideas dalam extensive reading. Nah, artinya ini masuk level C4 ya, kemampuan menganalisis kalian. Yang kedua itu mengidentifikasi yang namanya personal response. Apakah kamu setuju atau tidak setuju ya? Alasannya seperti apa? Berikan evidence ya, kritiknya juga kenapa informasi ini salah atau tidak. Tidak hanya kamu hanya bilang, oh ini tidak benar. Nah, beri juga alasannya. Ini masuk yang namanya kemampuan skill evaluating dalam C5 ya, dalam SAFER ya standarnya. Nah, selanjutnya ada kamu bisa namanya mengaplikasikan responses and discussion or journal from global text ya, mengaplikasikannya ya critical thinking kamu terhadap diskusi yang tadi sudah non fiksi yang fiksi ya, sekarang ke non fiksinya creating, membuat hasil opini review kamu sendiri ya, seperti ini atau hasil opini kamu. Nah, yang keempat yaitu reflect on how this enhance critical thinking ya. Kira-kira apakah
skill atau informasi kamu ini bisa ya kamu gunakan saat kamu membaca baik yang akademik maupun non fiksi ya readingnya. Ini artinya sama ya dalam kemampuan skill evaluating. Ya dari sini. So let's make our reading more meaningful and fun. So kita mulai pada materi untuk hari ini. Nah, pertama kita akan bahas tentang the power of personal response ya. Kemampuan atau kekuatan dari hasil personal, your own personal response, respon kamu ya, opini kamu. Nah, di mana extensive reading ini akan mentransformasi ya bagaimana cara kamu berinteraksi dengan teksnya yang akan mendukung ya hasil koneksi kamu ya dengan your own background ya, latar belakang kamu, pengalaman kamu dan kepercayaan kamu yang akan membentuk sudut pandang kamu atau menginterpretasikan hasil informasi yang kamu baca. Ya, di sini ya. Nah, jadi kan kalau kamu seperti apa? Kamu punya pandangan atau kamu punya opini sendiri terhadap sesuatu. Misalnya, kamu nggak suka genre yang romance. Nah, ini kan apa? Personal response. Oh, sorry, saya tidak terlalu suka baca romance novel ya. Saya lebih suka I prefer apa. Nah, ini kan namanya kamu mau mengeluarkan bukan kritik ya, tapi respons kamu terhadap pertanyaan ya yang diberikan. This approach isn't about finding the right answer. Nah, kemampuan respons ini itu artinya bukan hanya kamu setuju atau jawaban yang benar saja, tapi hasil dari understanding, pemahaman kamu terhadap ini ya, lihat authentic reaction bisa berupa opini, emotions, personal links ya. Ini kamu hubungkan namanya dengan real life experience. Nah, karena itu hasil ini semuanya respon kamu, opini kamu itu akan membentuk namanya perspektif atau nilai yang sudah kamu tahu di sini ya. Nah, karena itu kenapa personal response itu penting ya. Pertama, itu akan membangun yang namanya critical thinking. Ya, dari passive reader menjadi active evaluator. Yang tadinya hanya membaca untuk tahu jawabannya 5W1H, misalnya sekarang kamu bisa mengevaluasi apakah cerita ini. Cari nilai-nilai yang terkandung di sana yang tidak tertulis dalam teks, misalnya beyond the text. Ya, gunakan critical thinking. Lalu yang kedua meningkatkan yang namanya attention ya. Di sini ideas stick when they relate to your life. Nah, jika kamu menemukan cerita yang mirip dengan pengalaman kamu kan pasti itu akan kamu ingat selalu ya. Nah, seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya globally relevant evaluative issues. Itu yang apa namanya? Contohnya mengevaluasi isu, ya masalah-masalah sepertinya perubahan cuaca atau cara penggunaan AI itu yang seperti apa ya. Sekarang udah banyak debate ya, seperti apa yang terbaik ya seperti ini. Oke, selanjutnya ya di sini ada yang namanya aspek ya, kunci aspek untuk yang namanya personal response. Nah, ada 4 yang paling penting yaitu pertama emotional connection, yaitu bagaimana cara kamu merasakan isi teksnya atau informasinya seperti apa. Did it evoke happiness, sadness, anger, or inspiration? Nah, seperti halnya cerita-cerita yang punya moral value ya, gotong royong dan lain-lain itu kan membuat kamu terinspirasi. Atau misalnya dari cerita pahlawan ya, history. Nah, itu kan akan membuat kamu inspirasi bagaimana seorang perempuan ya misalnya R.A. Kartini itu bisa menjadi seorang pahlawan dan lain-lain. Ya, ini kan namanya menginspirasi kamu ya. Inspirasi ingin menjadi seorang guru dari siapa ya kamu awalkan. Atau misalnya kamu bisa namanya mendapatkan empati ya saat kamu membaca teksnya. Ketika kamu membaca teks yang sedih, kamu akan terbawa suasana dan rasa sedih juga. Ini yang namanya emotional connection. Yang kedua yaitu relatability ya. Apakah karakternya, situasinya atau ide yang ada di sana itu akan terkoneksi dengan pengalaman kamu sendiri ya.
Ya, di sini misalnya kelebihan dan kekurangan teksnya, atau misalnya salah satu karakter yang ada dalam novelnya itu mirip dengan karakter kamu dan lain-lain. Namanya ini relate, ya, mengkoneksikan. Yang selanjutnya, ketiga, ada yang namanya agreement and disagreement. Apakah kamu setuju dengan pesan atau aksi karakter itu, ya, yang kamu baca, atau what drives your stance? Apa yang membuat kamu setuju dan apa yang membuat kamu tidak setuju? Ya, seperti ini. Yang keempat, yaitu akan muncul yang namanya new perspective atau implikasi, ya. Ya, implikasi apa? Dari semua informasi yang kamu dapat, kamu akan, saya tahu ya seperti ini. Did the text challenge your existing belief? Apakah hasil informasinya itu yang tadinya kamu udah percaya benar? Nah, tapi setelah baca informasi baru, itu ternyata akan merubah pandangan kamu menjadi salah, misalnya. Ya, yang tadinya kamu hanya tahu positifnya saja, tapi setelah kamu melihat suatu berita dan lain-lain, ternyata hal seperti ini juga akan mengakibatkan dampak negatif. Ya, ini akan namanya merubah, ya, introduce a fresh way of your thinking. Nah, di mana di sini cara, ya, untuk aspek personal response ini apa? Pertama, kamu yang sering-sering membaca jurnal dulu, ya. Lalu tulis 3-5 kalimat per chapter atau artikel yang akan membuat kamu paham, yang kamu baca itu tentang ini, intinya, ya. Lalu diskusikan, ya, start with I feel blah 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 because. Nah, misalnya kamu mau diskusikan tentang film baru. Misalnya, I feel this film, ya, entitled, judulnya apa, is really fun, misalnya, with bad ending, sad ending, atau happy ending, ya, because bla bla bla. Kamu jelaskan kenapa. Di sana ada masalah-masalah apa, ya. Atau misalnya karena karakter-karakternya, seperti itu. Nah, lalu jangan lupa tambahkan rating, ya. Rating kesukaan kamu terhadap teks yang kamu baca, ya, dari 1 sampai 10. Lalu tambahkan one keyword. Inspiring, ya, misalnya it's a good, it's recommended. Tambahkan kata 1 keywords, ya, yang akan membantu kamu itu langsung, wah, jangan kasih hashtag saja, misalnya FYP, dan seperti itu. Gunakan yang pakai bahasa Inggris full, ya, one keywords. Nah, selanjutnya mengevaluasi ideas, ya, personal framework. Dengan framework yang seperti ini, di mana sebagai seorang critical reader, jika kamu sudah tahu ide, ya, kita sudah belajar, ya, cara menentukan author's ideas, purpose, tujuan, ya, dalam penulisan teks. Kita sudah belajar. Nah, kita akan tambahkan lagi di sini. Setelah kamu tahu, ya, tujuan atau ide si penulis itu, kita akan bisa mengevaluasinya. Nah, di mana evaluasi ini akan involve, ya, cara kamu mengakses apakah informasi yang kamu baca itu berguna atau punya nilai, ya, dan cocok untuk dibaca. Seperti ini, ya. Nah, selanjutnya lihat di sini ada yang namanya tahapan, ya. Pertama, kamu identifikasi core ideas. Main idenya apa? Pesan utamanya apa? Argumen utamanya apa, ya, yang ingin disampaikan oleh si penulis. Ya. Lalu yang kedua, ada yang namanya consider your initial reactions. Nah, apa sih yang akan membuat feeling kamu itu setelah kamu lihat ide seperti ini? Gut feeling. Jadi perasaan kamu pas langsung lihat apa? Sama halnya kayak film. Sebelum kamu lihat trailernya, lihat kamu posternya dulu. Dari poster kamu lihat, artnya bagus, backgroundnya bagus, punya feeling nanti ratingnya akan tinggi atau ceritanya bagus. Ini kan namanya reaksi utama kamu atau reaksi pertama kamu saat melihat informasinya. Yang ketiga, menganalisis your feeling. Perasaan kamu, ya. Why did you react that way? Kenapa kamu merasa ini ditanyakan bagus dan lain-lain? Kamu bisa koneksikan dengan namanya personal experience dan atau nilai-nilai yang kamu tahu terhadap teks atau topik yang kamu baca.
Yang keempat yaitu formulate your own opinion ya. Setelah kamu tahu, setelah kamu baca semuanya dari hasil analisis kamu, nah apakah kamu setuju? What's your stance? Di mana pendirian kamu ya? Apakah setuju atau tidak? Apakah hasil setuju atau tidak kamu itu kamu bisa justify dengan alasan yang kuat. Berikan contoh juga untuk mendukung alasan kamu. Ya, seperti ini. Nah, lalu dari semua informasi itu, pastinya kamu juga harus bisa yang namanya membedakan mana yang fakta, mana yang opini, dan mana yang bias. Di sini bias ya. Nah, fakta itu bisa artinya dibuktikan benar atau salahnya berdasarkan data atau bukti yang terlihat ya. And be known through experience berdasarkan pengalaman kamu ataupun hasil observasi. Ya, ini fakta. Kalau opini itu suatu dari belief ya, your belief dari kepercayaan kamu ya, your judgment, feeling kamu yang akan terrefleksi terhadap cara berpikir kamu terhadap orang lain. Ya, misalnya di sini the company is very successful karena kamu lihat semua produknya itu langsung habis. Atau misalnya apa nih? Seperti Bapak tadi bilang jangan menjudge dari covernya. Ya, kamu lihat ada orang mukanya misalnya agak sedikit judes. Nah, kamu langsung judge bahwa dia itu orang yang tidak baik atau yang judes dan lain-lain. Padahal ternyata setelah kamu mencoba berkenalan, nah itu ternyata dia orang yang baik, ya, pemalu dan lain-lain. Misalnya ya. Yang ketiga, bias ya di sini. Artinya bias itu a tendency to favor one side, yaitu cara kamu memilih ya hanya lebih ke satu pihak. Ya, misalnya antara lebih ke benefitnya daripada yang negatifnya. Ya, seperti ini. Jadi, isi suatu respons kamu itu tidak boleh memihak. Kamu bisa membalance ya yang benar itu. Nah, contohnya di sini, only this method works, others are useless. Nah, ini kan belum dibuktikan. Jika hanya metodenya saja yang kamu coba praktekkan, tanpa kamu praktekkan metode yang lain, bagaimana kamu tahu ya, apa metode yang lain itu bisa atau tidak bisa dipakai. Seperti ini ya. Nah, adapun note bahwa a strong opinion is of course one of the supported by facts. Opini yang paling strong ya, itu akan pasti didukung oleh yang namanya fakta. Nah, jika opini itu hasil dari perspektif saja atau dari alam itu artinya hanya opini dan atau klaim saja yang belum terbuktikan data aslinya atau bukti nyatanya ya. Nah, contohnya di sini ada judul ya, misalnya AI will replace teachers by 2030. AI itu akan menggantikan peran guru katanya di tahun 2030. Ini adapted dari TED Talk ya yang baru 2025 ya, di mana di sana ada mengatakan ya, topiknya itu tentang AI tools like ChatGPT personalized learning faster than human. AI tools ya kayak ChatGPT seperti itu akan membuat orang itu mudah paham ya daripada belajar dari manusia lain. Nah, in math class, seperti halnya dalam kelas matematika katanya, it solve equation installed. Dia akan membantu kamu itu menyelesaikan perhitungan secara langsung ya di sini. Nah, tapi jika mereka langsung, but lacks empathy. Kurangnya adanya empati ya. Karena student itu akan hanya tahu hasil akhirnya saja. Kadang ya, atau misalnya walaupun diberikan stepnya, tidak ada yang meng-guide kamu dari mana ini angkanya. Seperti ini ya. Nah, karena itu hal seperti ini namanya adalah fakta ya. It facts. Ini balance juga nggak ada biasnya. Ada benefit dari AI tools, ada juga kekurangannya ya. Lacks empathy ya di sini dan akan mengurangi students human connection dan motivasi. Karena itu ini adalah nah, personal response kamu bisa seperti ini atau kamu boleh bentuk di dalam paragraf ya. Pertama connect ya. Koneksikan. Relates to me bahwa AI itu benar-benar menolong saat mengerjakan kuis matematika. Misalnya ya, but teacher motivate more.
Tapi guru itu akan lebih memotivasi kamu untuk menghitung sendiri ya, daripada hanya kamu tinggal kopas, dapat jawaban, nah tapi bagian UTS dan lain-lain itu kamu tidak bisa bawa gadget ya, siapa akan bantu kamu? Nah, selain kamu kok sendiri, siapa yang akan bantu ya, seperti ini. Yang kedua, setuju atau tidak setuju? Nah, di sini statementnya disagree fully, sangat tidak setuju. Empathy is irreplicable ya. Empati itu tidak bisa tergantikan. Ya, apalagi seorang robot ya, mereka kan tidak punya ya roh ya di sana. Bagaimana cara mereka bisa empati ya, terhadap manusia? Yang ketiga, kemampuannya di sini strength weakness-nya apa? Di sini strong ya, on speed. Strong karena ada faster than human, but weak on emotion. Nah, kamu berikan di sana kelebihan dan kekurangannya. Nah, implikasinya apa dari informasi ini? Bahwa best as hybrid model for Indo education. Artinya apa? Sebaiknya ya itu digunakan untuk kelas hybrid ya. Tidak hanya fokus ke all pakai AI, yang penting kita balance keduanya ya di sini. Nah, selanjutnya coba kamu cari fakta itu. Coba ganti warna ya. Warnanya hijau, opini kuning, dan bias itu adalah warna merah. Coba dicek dari judul yang namanya Online Learning is Better than Face-to-Face Classes. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, bahwa online learning is more effective than traditional classroom teaching. Ini adalah opininya. Ada kata believe di sana. Percaya. Ya. Faktanya apa? Bahwa mereka itu yang melakukan penelitian, a recent survey by TechEdu tahun 2023 menemukan adanya 70% students itu lebih suka online classes karena mereka bisa menggunakan ya manage their time better ya di sini. Nah, lalu biasnya apa di sini? Lihat, ada face-to-face learning is outdated and less efficient in today's digital world. Nah, lihat, ini adanya bias. Ya, karena pada statementnya belief, opininya ada, lihat, percaya. Ya, walaupun dibukti dengan evidence yang ada, hasil paragraf ini menunjukkan si penulis itu lebih fokus atau positif ya terhadap penggunaan online learning. Nah, di mana kamu boleh memberikan kekurangannya, ya, kekurangan dari face-to-face learning, tapi bukan menggunakan kata-kata yang menjatuhkan sama sekali, outdated. Ya, padahal kadang face-to-face itu lebih baik daripada online learning, ya. Di mana kamu bisa langsung bertanya kepada guru kamu, kepada dosen kamu saat kamu tidak mengetahui cara mengerjakan tugasnya atau ada pertanyaan yang bingung tentang mata pelajaran. Ya, seperti ini. Oke, next, last practice. Di sini ada practice ya, short story snippet. Nah, ini dari fiction ya. Di sini ada statement, silahkan dibaca dulu. Ada 3 pertanyaan. What is Elara's primary emotion in this snippet? Yang kedua, what does the word letter bound book katanya symbolize for Elara? Yang ketiga, how does this situations make you feel? Nah, dari sini kita coba analisis ya. Yang pertama, emosinya ya. Kita lihat emotions connections. Nah, kalian lihat bahwa alert primary emotion di sini adalah despair ya. Lihat ada kata a knot of despair tightening in her chest. Ada kata despair mix dengan namanya ada urgency ya, bahwa and a flicker of hope. Nah, di sini ya gabungkan. Jika kamu temukan di dalam teks sana. Yang kedua, apa sih artinya warn letter about bound book? Ya, di sini simbolis apa? Ini itu memsimboliskan adanya harapan ya, sebuah koneksi kepada past ya, your experience in the past dan potensinya untuk menjadi salah satu solusi atau dari forgotten knowledge. Yang ketiga, yaitu how does the situation, bagaimana situasi ini yang rasa kamu ya, make you feel gitu ya.
Contohnya di sini pakai personal response kamu ya. The snippet creates tensions and empathy. I feel curious. Saya merasa curious ya di sini. About books, konten isi buku itu seperti apa yang bisa memberikan si Elena itu harapan di sini. Oh, ya. Kamu penasaran di sana. Seperti ini ya. Kamu coba boleh tambahkan personal response kamu berdasarkan your own feelings ya. Nah, coba sekarang di teks non-fiksi ya tentang extensive reading ya. Yang pertama soalnya yaitu what are the main benefits of ERs ya yang dimention dalam teks ini. Yang kedua, apakah kamu setuju ya bahwa ER itu bisa meningkatkan critical thinking? Why or why not? Yang ketiga, how does this excerpt make you feel about your own extensive reading? Sekarang kita bisa lihat yang pertama, ya, benefits-nya adalah, nah di sana lihat ada enhanced linguistic, ya, linguistic comprehensive, ada vocab, ada grammar, ya, fostering love for learning, promoting dan lain-lain. Yang kedua, apakah kamu setuju atau tidak setuju? Ya, jawabannya adalah contohnya di sini ada yes, ya. Kamu setuju respons kamu bahwa dengan kamu menemui perbedaan sudut pandang dan suatu argumen yang kompleks itu akan mendorong kamu itu untuk bisa lebih menganalisis, mempertanyakan dan menginformasikan isi dari suatu teks atau opini kamu. Atau di sini yang ketiga contohnya artinya apa? Perasaan kamu di sana setelah baca teks singkat ini, yaitu bahwa this reinforced statement ini atau paragraf ini akan mendukung ya kepercayaan kamu bahwa IR itu sangat penting ya, extensive reading itu penting ya. Lalu berikan alasannya seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini lihat, coba kamu underline ya setiap fakta statement dalam kalimat di bawah ini dan harus hati-hati ya, a single word bisa apa? Bergeser ya. Menggeser semua kalimatnya. Kita lihat yang pertama. Eldridge Cleaver, an Afro-American, entered Folsom Prison in June 1954, katanya, to begin his sentence in possession of marijuana. Ini kita bisa lihat ya di sini. Ini adalah fakta ya. Ada tanggalnya ya. Kenapa? Nah, ini juga misalnya ingin lebih pasti lagi, kamu bisa cek, masukkan ke Google, katanya di sini apakah kamu bisa menemukan koran di tahun 1954 ini. Yang kedua ada Clever Steering Book Soul on Ice, katanya was published 1968. Nah, di sini lihat ada kata steering. Nah, ini kan masih dipertanyakan. Ya, apakah benar-benar publish ya bukunya dan lain-lain. Yang ketiga, lihat ini adalah faktanya. Many critics comment on its value. Kritik memberikan komen terhadap nilai. Nah, Maxwell Gismer said Clever is simply one of the best cultural critics know. Ini ya contoh-contohnya. Kalau yang keempat lihat, Henry tidak bisa diukur ya. Karena apa? Harus diverifikasi lagi. Karena ini bentuk hanya opini. Soul on Ice has fired the minds of the... Nah, ini kelihatan apa? Tidak semua pembacanya itu suka dengan bukunya. Kan? Jadi apa? Itu hanya statement berdasarkan opini si pembaca, salah satu pembaca ya. Yang kelima, sini lihat ada ini ya, bukan fakta. Clever is probably, ada kata probably, ya, the most remarkable. Nah, ini kan katanya the most remarkable, tapi di depannya kenapa kata mungkin. Nah, kalau kata mungkin berarti bukan fakta lagi, hanya berupa opini atau klaim. Ya, seperti ini. Nah, lalu selanjutnya tadi sudah ada fakta, teori, fakta, opini, dan bias ya. Sekarang kita fakta dan teori.
Nah, fakta itu mengafirmasi kalimatnya, ya. Kalimat kamu, specific verb-nya untuk mengekspresikan ya di mana bahwa kata fakta itu yang menunjukkan sesuatu informasi yang terverifikasi. Yaitu ada salah beberapa di sini bisa kamu gunakan ada kata know, show, ya, show, proof, clear, proof, evidence, fact, scientific, certain, sure, positive, and objective. Ini yang bisa kamu gunakan salah satu keywords ya yang bisa kamu fokuskan jika ingin menyatakan statement itu sebuah fakta ya. Pasti ada. Nah, based on the evidence, based on the scientific research ya seperti ini. Atau teori. Kalau teori itu adalah suatu penjelasan berdasarkan fakta dan evidence-nya untuk membuat si pembacanya itu harus men-tes kembali kan ya di sana. Mencoba mengeksperimen kembali ya, di mana kata-katanya bisa mengindikasi teori itu adalah ide yang bisa digunakan atau dipercaya oleh orang lain tanpa perlu dibuktikan. Nah, contohnya di sini, I think, I believe, I suggest. Misalnya, the researchers A suggest, bla bla bla, suggest yang lain. Hanya mensuggest saja. A possible answer. Hanya kemungkinan jawaban dan lain-lain. Seperti ini ya, yang bisa kamu gunakan. Karena itu dalam academic reading, students itu harus kalian meningkatkan yang namanya pemahaman kamu terhadap teori nanti yang kamu gunakan ya, terutama nanti di semester 3 yang akan kita bahas, terutama fokus pada academic reading. Nah, selanjutnya di sini ada, lihat, online right, silahkan, fakta atau teori. Fakta, ancient people. Nah, kita lihat nomor 3 saja langsung. The earliest inhabitants of Britain built Stonehenge. Stonehenge itu ada di mana? Apakah benar ada di Britain? Kalau benar, ada berarti jawabannya adalah fakta. Ya. Yang keempat, a traveling Greek architect built Stonehenge. Greek ya, lihat. Ada kata Greek-nya. Tadi katanya Britain, sekarang Greek. Berarti ini adalah hanya teori saja. Kita belum nggak tahu siapa yang membangunnya, orang mana ya. Taunya ada di daerah sana. Yang kelima, Stonehenge is as old as or older than the pyramid. Nah, ini kamu bisa cek ya di Google tahunnya. Jawabannya adalah fakta. Atau enggak ini, dibangun in 3 different time periods. Ini adalah fakta. Ya. Sisanya juga kamu bisa lihat seperti ini ya. Oke, kamu bisa pahami lagi nanti sambil apa? Fakta itu pasti dia ada evidence. Kamu bisa cek melalui Google dan lain-lain. Nah, selanjutnya cara mengevaluasi kemampuan penulisan si penulis ya. Ya, biasanya kamu bisa lihat dari style penulisnya itu seperti apa ya. Apakah mereka itu menggunakan words yang baik, atau misalnya sesuatu yang ada kata yang menjadi style si penulis itu seperti apa. Lalu ada tone-nya. Bagaimana mereka membuat isi cerita novelnya. Apakah ada yang angry-nya, cara font-nya, ya, seperti itu. Mood-nya, lihat ada state of mind or feeling in particular moment. Nah, saat kamu sedih, nah, bagaimana si author itu menggambarkan suasana di sekitarnya. Ya, tujuannya. Nah, specific reason-nya apa? Lalu ada sudut pandang dari si penulis. Ini yang harus kamu evaluasi dari suatu teks ya. Oke, selanjutnya teknik yang akan namanya distorted, terus mengubah kebenaran. Yaitu namanya adalah propaganda. Propaganda itu sesuatu yang dipaksa kamu itu percaya ya tentang sesuatu. Karena itu kamu harus yang namanya hati-hati dengan kata yang pakai emotional impact. Kami bisa liberal, Pinko, John Berger, dan lain-lain ya. Kamu harus juga hati-hati dengan yang namanya special connotation. Contohnya ada kata lack of light, fear, mystery, love, sleep, dan lain-lain ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kamu bisa lihat, mengidentifikasi the following statement whether it contains truthful information. Kamu lihat ya di sini.
The statement emphasizes the vacuum cleaner low cost but doesn't provide enough information to present a full truthful comparison. Ini artinya adalah slanted. Sesuatu yang memaksa kita bahwa yang penting vakumnya itu harganya murah, walaupun penggunaannya belum tentu. This is balanced statement, giving fact about the payment history without adding bias or slanting. Ini adalah suatu kebenaran. The statement used emotional charged language, katanya, to insult, not present a fair, truthful evaluation. Ini yang namanya slanted. Tidak ada buktinya, itu slanted. This statement appeals to specific audience, ya, and creates a sense of exclusivity which may not represent a full truth. Ini namanya masih slanted, masih belum dibuktikan. Yang kelima dan keenam juga ada truthful dan slanted. Ya, lihat di sini. Nah, selanjutnya kamu bisa gunakan ya untuk latihan. Ya, silahkan di-scan. Nah, jangan lupa tugas kamu ya, bahwa kelas hybrid itu harus mengupload link videonya plus hasil refleksinya ya, kamu kerjakan, misalkan cek nama kamu di sana. Deadline-nya tanggal 5 Mei 2020. So, conclusion-nya bahwa dengan mengevaluasi ide itu melalui personal response akan membuat extensive reading itu menjadi suatu tools ya, alat kalian untuk critical thinking. Nah, dengan cara mengkoneksikan ya agreement kamu mengkritik dari ke implikasi, hal ini akan sangat cocok untuk setiap jurusan ya, tidak hanya pendidikan saja, tapi juga jurusan-jurusan lain. Nah, karena itu kamu harus berlatih yang namanya respond to every extensive session. Ya, cara kamu itu harus bisa merespon semua bacaan kamu. So reading isn't just an eyes on words, it's heart and mind and dialoguing with the word, katanya. Kamu harus bisa menjadi bold evaluator, ya. Jika kamu setuju atau tidak setuju, ya challenge ya your reading information ya sebagai salah satu latihan kamu terhadap teks nanti. So that's all for today's lesson. Keep practicing and evaluating information ya. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.